Menurut katadata.id, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 209,42 juta jiwa pada bulan Agustus tahun 2022. Dari jumlah angka tersebut, yang termasuk angkatan kerja mencapai 143,72 juta jiwa. Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,4 juta pada bulan Agustus tahun 2022. Dan dari data tersebut, ternyata pengangguran yang paling banyak berasal dari kelompok usia 20 sampai dengan 24 tahun, yakni 2,54 juta orang. Angka ini setara dengan 30% dari total pengangguran nasional. Berarti yang banyak pengangguran anak-anak muda ya, anak-anak milenial yang mungkin lulusan SMA atau ya S1 nih, ini pada kemana? Rebahan atau gimana gitu ya. Nah, apakah penyebabnya pengangguran di Indonesia hingga mencapai 8 juta orang dan bagaimanakah caranya supaya kita tidak menjadi bagian dari 8 juta orang tersebut? Dalam video ini saya akan bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kita akan ngobrolin tentang kondisi pendidikan di Indonesia. Yang kedua, dampak era VUCA terhadap dunia kerja di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kabar baik bagi dunia kerja khususnya di Indonesia. Yang keempat, skill dan kompetensi praktis menghadapi era VUCA. Dan yang terakhir, saya akan share kepada teman-teman tentang 3 cara mendapatkan sertifikasi skill dan kompetensi. Yuk kita mulai di bagian yang pertama. Menurut ahli educational psikologis dari Integrity Development Flexibility, Irene Guntur menyebutkan bahwa sebanyak 87% mahasiswa di Indonesia adalah salah jurusan. Ini kenapa bisa sampai salah jurusan ya? Salah beli tiket atau salah naik bis ini ya? Nih misteri juga nih ya. Mungkin nggak sih dari data pengangguran ini adalah salah satunya mungkin banyak mahasiswa yang kuliah tapi salah jurusan. Sehingga pada saat mereka lulus kuliah jadi pengangguran karena tidak merasa expert atau tidak merasa pede dengan keahlian tertentu. Nah, kenapa saya bicara demikian? Karena pada dasarnya kan orang kuliah itu saat lulus nanti ingin mendapatkan karir dan pekerjaan mungkin lebih cepat. Sekarang bagaimana mau mendapatkan pekerjaan atau karir yang lebih cepat kalau dirinya saja tidak expert dan tidak yakin dengan keahliannya dia. Sementara itu di luaran sana perusahaan akan menerima orang-orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu dan terkadang juga mereka memilih, orang-orang yang expert, satu keahlian. Saya teringat ketika Pak Dandi Bakari mulai dilantik sebagai Mendikbud pada tahun 2019, dia mengatakan begini, "Saat ini Indonesia sedang memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi, kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya, akreditasi tidak menjamin mutu, kita memasuki era di mana masuk kelas tidak menjamin belajar." Dalam kesempatan lain, Pak Nadiem Makarim juga menyebutkan kondisi di era ini harus segera disadari dan diakui. Permasalahan ini menjadi VUCA ini singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Gejolak VUCA sudah menjadi sesuatu yang normal. Kenormalan baru ini tidak bisa disikapi dengan gaya yang lama. Contoh era VUCA yang baru saja kita lewati sekitar 3 tahun yang lalu, semua orang di dunia tidak ada yang menyangka akan adanya COVID pandemi wabah sebesar ini yang merubah semua tatanan dunia, bahkan kondisi masyarakat termasuk di Indonesia.
Dari data Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, hampir 88% perusahaan terdampak pandemi selama 6 bulan terakhir. Pada umumnya dalam keadaan merugi. Bahkan disebutkan 9 dari 10 perusahaan di Indonesia terdampak langsung pandemi COVID-19. Dikatakan oleh Menko PMK Pak Muhadjir Effendi, PHK sudah mendekati 500.000 dan jika tidak segera ada pengendalian, PHK bisa mencapai 1,5 juta orang. Contoh dampak era VUCA lainnya ketika pandemi akan segera usai ditandai dengan dicabutnya PPKM oleh Pak Jokowi di akhir tahun 2022, lagi-lagi isu kurang sedap melanda dunia kerja di Indonesia. Di awal tahun 2023, isu krisis global dihembuskan. Bahkan menurut Bu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan memberi sinyal akan adanya resesi ekonomi global sebagai akibat dari perang Ukraina dan isu-isu lainnya. Juga kita dikagetkan di awal tahun 2023 dengan isu kebangkrutan dan PHK besar-besaran yang dilakukan oleh beberapa perusahaan startup. Padahal perusahaan ini selama 3 tahun yang lalu masa COVID pandemi itu perusahaan termasuk moncer ya. Dan kemarin isunya bahkan Bank Silicon Valley juga mengalami kebangkrutan, di mana Bank Silicon Valley ini banknya para startup dunia. Menteri BKPM Bahlil Lahadalia, beliau mengatakan, meski situasi dunia yang tidak menentu dan ada berbagai ancaman terhadap ekonomi global, minat investor asing masih sangat tinggi. Hal ini juga dikuatkan oleh Pak Jokowi. Ternyata realisasi investasi di Indonesia pada tahun 2022 sukses mencapai 1.207 triliun. Capaian tersebut melebihi target investasi yang ada di Indonesia sebesar 1.200 triliun. Jadi targetnya 1.200, pencapaiannya 1.207. Berarti ada surplus 7 triliun. Dari total realisasi investasi tersebut, sukses menciptakan lapangan pekerjaan 1,3 juta orang, kata Pak Jokowi. Bukan kata saya ya itu. Nah, sekarang bagaimanakah caranya supaya tenaga kerja Indonesia siap menghadapi era VUCA dan resesi global? Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bu Ida Fauzia mengatakan, sejumlah strategi Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dalam menghadapi resesi global adalah meningkatkan kompetensi, salah satunya reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Sekarang apakah benefitnya ketika kita memiliki kompetensi yang tersertifikasi? Yang pertama, kita akan memiliki kepercayaan diri dan merasa lebih profesional. Yang kedua, diakui negara karena berstandar kompetensi nasional. Kemudian yang ketiga, kita akan bernilai jual tinggi di lembaga swasta atau lembaga negara. Ketika kita mau melamar kerja di swasta atau di lembaga negara yang memiliki kompetensi dan sertifikasi itu biasanya yang lebih diutamakan. Kemudian banyak dicari di perusahaan karena skill kita dibutuhkan. Dan yang terakhir, ketika kita sudah mendapatkan pekerjaan, penghasilan kita akan meningkat, otomatis hidup kita juga akan sejahtera dan bahagia. Kita ambil contoh, salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh calon pekerja adalah kompetensi K3. Kenapa demikian? Karena keselamatan kerja merupakan amanat undang-undang yang harus diimplementasikan oleh setiap industri. Undang-undangnya nomor 1 tahun 1970. Sehingga setiap industri akan memerlukan orang-orang yang kompeten dalam bidang K3. Bahkan menurut Lely Evrianto, salah satu direktur SDM penunjang bisnis PT Pertamina Hulu Energi, K3 memiliki esensi membuat orang-orang tetap sehat dan selamat, sehingga manajemen HSE yang benar bisa menggiring bisnis yang sustain atau berkelanjutan. Jadi K3 ini merupakan bagian penting dari bisnis. Jika bisnis itu mau sustain, mau tetap berkesinambungan, maka K3 harus menjadi bagian daripada budaya. Sekarang bagaimanakah caranya kita mendapatkan kompetensi yang tersertifikasi? Langkah pertama, temukan skill kompetensi apa yang Anda miliki. Anda merasa expert dalam bidang apa, maka temukan. Contoh misalnya, ketika Anda mau melamar kerja, Anda lulusan S1 teknik atau Anda jurusan teknik, maka Anda bisa mengambil salah satunya sertifikasi di bidang teknik. Apakah ahli K3 umum, ahli K3
pesawat angkat angkut, ahli K3 PUBT, genset, eskalator, listrik, dan lain-lain. Maka temukan mana yang sesuai dengan diri Anda, sesuai dengan passion Anda, sesuai dengan expertise daripada Anda. Yang kedua, temukan lembaga pelatihan dan sertifikasi yang sesuai. Nah, kenapa demikian? Karena di luar sana banyak lembaga ataupun juga tempat-tempat sertifikasi yang menawarkan sertifikat instan. Nah, kalau misalnya instan itu udah dipastikan palsu dan pastikan juga lembaga pelatihannya, lembaga PJK 3-nya terdaftar dan resmi di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dan yang terakhir, ikuti proses pelatihan dan dapatkan sertifikasinya. Jadi setelah Anda tahu minat Anda kemana, tahu ada PJK 3-nya yang kredibel, kemudian ikuti, proses pelatihannya. Karena ketika kita mendapatkan sertifikasi atas kompetensi kita, maka itu harus diujikan. Tidak sekonyong-konyong, tidak langsung kita mendapatkan sertifikasi. Tanpa ada tes, tanpa ada dibuktikan bahwa kita itu memang punya skill dan kompetensi di bidang itu. Barulah setelah ikut proses pelatihannya, kita akan mendapatkan sertifikasi tersebut yang diakui oleh negara. Nah, itulah sedikit insight dari saya bagaimana caranya kita menghadapi resesi global dengan memiliki kompetensi K3 sehingga Anda mudah meraih kerja di perusahaan yang Anda inginkan. Akhir kata, segera action karena ilmu tidak akan merubah hidupmu, tapi yang akan merubah hidupmu adalah action berdasarkan ilmu. Saya Usman Effendi, jika channel ini bermanfaat, berguna, silakan like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.